ke-18 dengan ditemukannya mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua dimulai pada abad ke-19 dengan ditemukannya mesin produksi massal dan mesin listrik. Revolusi industri ketiga dimulai pada abad ke-20 dengan ditemukannya komputer dan teknologi informasi. Dan saat ini kita berada di era revolusi industri keempat. Lalu apa sih sebenarnya itu revolusi industri? Revolusi industri merupakan perubahan secara besar terhadap manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi suatu barang atau jasa. Jauh sebelum terjadinya revolusi industri, manusia hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin saja dalam memproduksi suatu barangnya. Lalu apa sih revolusi industri keempat? Revolusi industri keempat merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, yang biasa dikenal dengan cyber physical system. Revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet yang saling mempengaruhi kehidupan manusia. Dan konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang sudah tidak mengandalkan lagi tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Dan saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah berdampak positif atau sudah mengaplikasikan revolusi industri keempat. Salah satunya adalah Amazon, Uber, DHL, Suzuki, Adidas, dan Nestle. Mereka sudah menggunakan revolusi industri keempat dalam proses produksi. Mereka menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin canggih dan robotik. Ada 9 macam teknologi yang menjadi pilar utama dalam revolusi industri keempat. Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Simulation, System Integration, dan Cloud Computing. Adapun kemajuan revolusi industri keempat adalah yang pertama, kemajuan yang paling terasa di era ini adalah internet. Semua komputer terkoneksi pada sebuah jaringan bersama, termasuk munculnya teknologi smartphone. Yang kedua, kemajuan teknologi mampu menciptakan 1001 sensor baru serta 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh dari sensor tersebut yang mampu merekam segala sesuatunya selama 24 jam. Ketiga, adanya cloud computing yang memungkinkan untuk melakukan berbagai perhitungan rumit dengan lebih mudah. Yang keempat, kemunculan mesin learning yang merupakan mesin dengan kemampuan untuk belajar. Adapun dampak dari revolusi industri keempat dan mengatasinya. Pertama, dampak sosial. 2, dampak di bidang politik. 3, dampak pada bidang ekonomi. Dan cara mengatasi dampak era revolusi industri keempat dengan adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri keempat seperti tenaga kerja Indonesia yang sudah dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Pada revolusi keempat, disadari atau tidak, telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dari bidang sosial, ekonomi, sampai politik, semuanya mengalami pengaruh. Dan perubahan ini diprediksi tidak akan berhenti, melainkan akan terus berlangsung. Bahkan berkembang dengan percepatan tinggi, dan menciptakan inovasi disruptif dalam pasar dan bisnis. Banyak hal tidak terpikirkan sebelumnya bisa terwujud menjadi sebuah inovasi. Bahkan inovasi tersebut membuka bisnis yang sangat besar dan mengubah pasar secara keseluruhan. Contoh sehari-hari adalah munculnya transportasi dengan sistem ride sharing atau biasa kita sebut dengan ojek online. Inovasi yang mengakibatkan perubahan yang sedemikian masif seperti inilah yang disebut dengan inovasi disruptif. Adapun profesi yang bertahan di era revolusi industri keempat. Yang pertama, industri kreatif. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, profesional. Yang keempat, manajer. Yang kelima, pelayanan kesehatan.
yang keenam pendidikan, dan yang ketujuh jasa konstruksi. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral yang dilakukan untuk memperkuat perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan revolusi industri keempat. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Sekian dari saya, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai masker ya.